Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Tiara dari semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi Spesifik Widya Mandiri Sukabumi. Kali ini saya akan menjelaskan materi peluang dan tantangan transformasi media massa di era digital. Gimana sih peluang dan tantangan transformasi massa di era digital ini? Yuk simak penjelasannya. Transformasi media massa adalah proses perubahan media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi menjadi media berbasis digital yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Perubahan ini mengubah cara media memproduksi, menyebarkan, dan mengkonsumsi informasi. Di era digital, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi pembuat dan penyebar informasi melalui sosial media, blog, maupun platform digital lainnya. Kemudian ada perkembangan media massa di era digital. Sebelum era digital, informasi disampaikan melalui koran, majalah, radio, dan televisi. Kemudian penyebaran informasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Komunikasi bersifat satu arah. Selanjutnya di era digital. Di era digital itu informasi menjadi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Berita tersebar secara real time. Kemudian komunikasi menjadi dua arah melalui komentar, like, chat, dan media sosial. Muncul media online, podcast, streaming, dan platform digital lainnya. Selanjutnya ada faktor pendorong transformasi media massa. Beberapa faktor yang mendorong perubahan media massa antara lain ada perkembangan internet, kemajuan teknologi smartphone, kemudian meningkatnya penggunaan media sosial, perubahan perilaku masyarakat yang lebih menyukai informasi cepat, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan sebutan AI. Nah teman-teman, selanjutnya ada peluang informasi media massa. Yang pertama itu ada penyebaran informasi lebih cepat. Berita dapat dipublikasikan dalam hitungan detik dan langsung diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah. Yang kedua, ada jangkauan audiens lebih luas. Media digital mampu meninjau pembaca hingga tingkat nasional, bahkan internasional. Yang selanjutnya ada efisiensi biaya. Media digital mengurangi biaya cetak, distribusi, dan operasional dibandingkan media konvensional. Yang keempat, ada peluang bisnis baru. Munculnya berbagai model bisnis digital seperti iklan digital, langganan premium, sponsorship, content creator, affiliate, dan marketing. Nah teman-teman, setelah peluang selanjutnya ada tantangan informasi media massa. Yang pertama ada penyebaran hoax. Karena informasi palsu sangat mudah menyebar melalui media digital, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada persaingan semakin ketat. Karena media harus bersaing dengan media online, influencer, youtuber, hingga media sosial. Yang ketiga ada penurunan pendapatan media konvensional. Karena banyak perusahaan media kehilangan pemasukan dari iklan cetak karena beralih ke platform digital. Yang keempat, ada perubahan kebiasaan masyarakat yang lebih menyukai konten singkat dan visual. Selanjutnya, ada keamanan data dan privasi media digital. Menghadapi ancaman peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi pengguna. Yang terakhir ada etika jurnalistik.
Karena untuk menjadi yang tercepat, sering menyebabkan berita dipublikasikan tanpa proses verifikasi yang memadai. Adapun dampak dari transformasi media massa diantaranya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dari transformasi media massa diantaranya 1. Akses informasi lebih mudah, penyebaran berita lebih cepat, 3. Peningkatan partisipasi masyarakat, selanjutnya mempermudah komunikasi global, dan yang terakhir ada mendukung perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya dampak negatif, meningkatnya hoax dan disinformasi. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial. Yang ketiga, menurunnya minat membaca media cetak. Yang keempat, polarisasi opini publik akibat algoritma media sosial. Yang terakhir ada resiko pelanggaran privasi. Selanjutnya, ada strategi menghadapi transformasi media massa ke media digital. Media massa perlu melakukan beberapa strategi, di antaranya yaitu yang 1. Bertransformasi ke platform digital. Yang kedua, menghasilkan konten yang berkualitas dan terpercaya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kelima, ada menjaga etika jurnalistik dan proses verifikasi berita. Yang keenam, mengembangkan model bisnis digital yang berkelanjutan. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membawakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi. Jadi, transformasi media massa di era digital membawa banyak peluang seperti penyebaran informasi yang lebih cepat, jangkauan yang lebih luas, dan inovasi dalam penyajian konten. Namun, media juga menghadapi tantangan seperti hoax, persaingan semakin ketat, dan pentingnya menjaga etika jurnalistik. Oleh karena itu, media perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap mengutamakan informasi yang akurat, berkualitas, dan dapat dipercaya. Sekian materi transformasi media massa di era digital yang saya bawakan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.